Stimulan adalah obat-obatan yang menaikkan tingkat kewaspadaan di dalam rentang waktu singkat. Stimulan biasanya menaikkan efek samping dengan menaikkan efektivitas, dan berbagai jenis yang lebih hebat seringkali disalahgunakan menjadi obat yang ilegal atau dipakai tanpa resep dokter. Stimulan yang disalahgunakan tersebut dapat digolongkan dalam kelompok narkotika. Stimulan menaikkan kegiatan sistem saraf simpatetik, sistem saraf pusat atau CNS atau kedua-duanya sekaligus. Beberapa stimulan menghasilkan sensasi kegirangan yang berlebihan, khususnya jenis-jenis yang memberikan pengaruh terhadap CNS. Stimulan dipakai di dalam terapi untuk menaikkan atau memelihara kewaspadaan, untuk menjadi penawar rasa lelah di dalam situasi yang menyulitkan tidur, atau misalnya saat otot-otot bekerja, untuk menjadi penawar keadaan tidak normal yang mengurangi kewaspadaan atau kesadaran, seperti di dalam narkolepsi, untuk menurunkan bobot tubuh atau pentermine, juga untuk memperbaiki kemampuan berkonsentrasi bagi orang-orang yang didiagnosis sulit untuk memusatkan perhatian, terutama ADHD. Dalam peristiwa yang jarang terjadi, stimulan juga dipakai untuk merawat orang yang mengalami depresi. Stimulan kadang-kadang dipakai untuk memompa ketahanan dan produktivitas, juga untuk menahan nafsu makan. Euforia yang dihasilkan oleh beberapa stimulan mengarah kepada penggunaan rekreasionalnya, meskipun hal ini tidaklah legal di dalam sebagian besar sistem hukum. Berdasarkan efek yang terjadi pada tubuh orang yang mengonsumsi stimulan, ada dua jenis stimulan, yaitu yang pertama itu obat yang bersifat stimulansia sedang, yaitu yang pertama kafein dalam kopi, teh, dan minuman Coca-Cola. Yang kedua epiderin, yang digunakan untuk pengobatan bronkitis dan asma. Lalu yang ketiga nikotin dalam tembakau. Selain bisa perokok berat yang digunakan untuk rileks atau istirahat. Lalu yang kedua obat yang bersifat stimulansia kuat. Yang pertama yaitu amfetamin, termasuk amfetamin yang ilegal seperti sabu. Yang kedua yaitu kokain atau coke atau crack. Lalu ada ekstasi dan juga tablet diet seperti Duromine dan sebagainya. Obat-obat tersebut yang termasuk dalam kelompok ini digolongkan ke dalam jenis obat terlarang karena mengakibatkan pengguna menjadi orang yang bersifat dan berkelakuan melawan hukum dan ketagihan. Jenis dan contoh obat stimulan antara lain, yang pertama amfetamin, yaitu seperti Adderall dan Vyvanse, obat stimulan yang mampu meningkatkan energi, euforia, libido, dan kognisi. Lalu ada metamfetamin seperti Desoxyn, obat stimulan sistem saraf pusat yang berkontribusi pada kontrol impuls dan hiperaktif. Jenis obat ini diresepkan untuk mengatasi ADHD. Yang ketiga ada metilphenidate, obat stimulan yang menyebabkan peningkatan kadar dopamin dan norepinefrin. Lalu yang keempat ada armodafinil, obat stimulan yang mampu meningkatkan kewaspadaan, mengobati kantuk berlebih yang disebabkan oleh gangguan tidur.
Yang kelima ada kokain, obat stimulan yang menyebabkan peningkatan kadar dopamin. Lalu yang keenam ada nikotin, bahan utama berbagai produk tembakau. Kan tetapi obat berbahan nikotin juga dijadikan produk medis untuk membantu berhentinya merokok. Yang ketujuh, penicillin, obat yang digunakan untuk memodifikasi perilaku dan membantu berhenti merokok. Tidak hanya tersedia dalam bentuk obat, zat stimulan alami juga terkandung dalam makanan dan minuman seperti theobromine, kafein, theobromine atau coklat, kafein seperti kopi, teh, cola, dan theophylline atau teh. Saat mengkonsumsi stimulan akan diserap dalam tubuh atau darah, diiringi dengan pelepasan adrenalin dan pemblokadaan hormon insulin. Adrenalin lebih dikenal sebagai hormon fight or flight. Efek dari kerja adrenalin yaitu detak jantung yang sangat cepat, meningkatnya tekanan darah, tarikan nafas yang berat dan cepat. Saat adrenalin dilepas tubuh kita pun akan melepas cadangan glukosa ke dalam darah. Kemudian insulin akan memerintahkan sel tubuh untuk menyerap kelebihan glukosa dalam darah. Efek ini sering disebut sebagai hyperglycemic, yang tingginya kadar gula dalam darah. Inilah alasan kenapa saat mengkonsumsi seseorang tidak merasa lapar dan akan tahan untuk tidak makan selama berjam-jam. Lebih banyak dijumpai pengguna yang berbadan kurus dibandingkan pengguna yang berkelebihan berat badannya. Dalam jangka panjang, stimulan dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah, mengakibatkan si pengguna walaupun sudah lama berhenti mengkonsumsi, sangat rentan terhadap serangan jantung dan stroke. Ini sebagai akibat dari rusaknya pembuluh arteri dalam darah, yang salah satu fungsinya mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Di dalam otak, sebagai respon terhadap stimulan, otak akan memerintahkan tubuh untuk membuat zat endorfin lebih banyak lagi. Endorfin adalah senyawa protein yang lebih tepat disebut sebagai body natural pain killer. Struktur kimia endorfin tidaklah jauh berbeda dengan painkiller kelas atas seperti morfin. Endorfin dapat membuat seseorang merasa rileks dan euforia, ketergantungan, lalu insomnia, kehilangan nafsu makan, tekanan darah tinggi, sakit perut, bahkan sampai kematian. Lalu rasa lelah, perasaan tergantung, dan sakit kepala. Stimulan adalah zat yang dapat meningkatkan kinerja organ-organ tubuh, namun juga dapat menimbulkan efek negatif jika digunakan secara berlebihan. Misalnya, penurunan berat badan, kerusakan saraf hingga kematian. Penggunaan amfetamin sebagai doping kerap kali ditemukan dalam dunia olahraga.
Hanya atlet yang menggunakan amfetamin karena tuntutan performa yang baik demi mendapatkan kondisi fisik yang maksimal. Beberapa atlet salah memilih jalan dengan melakukan doping. Meskipun amfetamin dapat membuat atlet yang mengkonsumsinya dapat menjadi lebih energik dan performanya menjadi lebih baik, amfetamin juga memberikan efek samping bagi para penggunanya, karena amfetamin menimbulkan boosting energi bagi para penggunanya. Maka efek sampingnya adalah penggunanya menjadi kelelahan dan merasa kurang istirahat. Penggunaan amfetamin secara terus-menerus dapat menyebabkan kecanduan sehingga membuat penggunanya menjadi ketergantungan pada amfetamin tersebut untuk menghindari sakau. Para atlet yang menggunakan amfetamin sebagai doping akan menjadi rentan sakit karena kondisi kesehatannya terus-menerus memburuk, bahkan beresiko dan mengancam nyawa para atlet tersebut. Oleh karena itulah, penggunaan amfetamin sebagai doping merupakan tindakan yang salah. Dilihat dari alasan etisnya, doping adalah tindakan yang tidak sportif dan alasan medisnya adalah berbahaya bagi atlet yang menggunakannya. Amfetamin hanya boleh digunakan apabila dalam pengawasan dokter, agar tidak menyebabkan kecanduan yang berdampak buruk bagi para penggunanya.